Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali di kajian UAS semester genap untuk mata kuliah Statistika Dasar. Di sini kita akan belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada UAS semester genap. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Biar tidak lama-lama, mari kita bahas. Nah, soal pertama yaitu mengenai uji normalitas. Di sini diketahui bahwa data hasil penelitian menunjukkan data seperti pada tabel. Di sini mulai dari 90 hingga ke 39 dengan jumlah frekuensi sekitar 100. Nah, dari tabel ini diperoleh rata-ratanya itu ada 65,9 dan simpangan bakunya itu adalah 10,8. Nah, di sini kita akan menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak pada taraf signifikansi 5%. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini penyelesaiannya. Diketahui data itu berkelompok. Ini bukan data kelompok. Dengan banyaknya data itu adalah 100. Kemudian, min atau rata-ratanya kita simbolkan dengan mu, yaitu 65,9. Dan simpangan bakunya atau sigma, sigma kecil, itu adalah 10,8. Dan alfanya itu adalah 5%. Nah, kita akan cari tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan untuk melakukan uji normalitas pada data berkelompok, kita tentukan dulu batas kelasnya. Nah, di sini kelasnya itu ada 90 hingga 99 dan 30 hingga 99. Nah, kita tentukan tepi bawahnya berapa dan tepi atasnya berapa. Nah, untuk menentukan tepi bawah, kita gunakan rumus ini. TB sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Lalu, TA itu adalah tepi atas ditambah 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi kita tentukan mana yang tepi bawah, mana yang tepi atas. Nah, yang menjadi batas bawah itu adalah yang bagian ini, yang ada di sebelah kiri. Dan yang batas atasnya itu di sebelah kanan. Nah, dari hasil pengurangan ini, untuk tepi bawah dan tepi atas diperoleh nilai seperti yang ada pada tabel. Nah, setelah kita menentukan batas kelas, selanjutnya kita tentuin apa sih? Oke, kita lihat. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z untuk masing-masing batas. Nah, kan tadi kita udah menentukan ya batasnya, sekarang kita buat nilai Z-nya itu berapa untuk masing-masing batas dengan menggunakan rumus ini. Z sama dengan X, X itu adalah tepi atas atau tepi bawahnya, atau batas kelasnya. Dikurangi rata-rata. Rata-rata telah diketahui yaitu 65,9. Dan dibagi dengan sigma atau simpangan baku, yaitu nilainya 10,8. Nah, angka-angka tersebut disubstitusikan sehingga mendapatkan hasil seperti yang ada pada layar. Di sini ada 99,5. Kita cari nilai Z-nya. 99,5 dikurangi 65,9. Habis itu, habis dikurangi kita bagi dengan 10,8. Nah, nanti hasilnya akan koma. Nah, komanya itu akan panjang sekali. Nah, di sini kita akan ambil dua angka di belakang koma. Karena dua angka di belakang koma ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai Z tabelnya. Nah, setelah kita substitusikan semuanya, kita memperoleh semua nilai Z pada setiap batas. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, maaf ya, kelebihan. Selanjutnya, kita akan menentukan luas dari tabel Z dan menentukan peluang setiap kelasnya. Nah, untuk menentukan luas dari tabel Z, kita gunakan tabel Z kumulatif. Nah, tabel Z itu ada banyak ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah tabel Z kumulatif. Nah, nanti kalian lihat ya. Nah, di sini ada 3,11. Nah, untuk membacanya, biasanya di bagian vertikal itu ada 3,1. Dan di bagian horizontalnya itu ada misalkan dari 0 sampai 9. Kita lihat di sini 3,11. Berarti 3,101. Di sini angkanya berapa? Oh, ternyata 0,9991. Begitupun sama buat semua nilai. Dari 3,11 hingga negatif 3,37. Kita cari luasnya. Nah, setelah kita memperoleh semua luas dari setiap tabel Z,
Selanjutnya, kita tentukan peluangnya dari setiap kelas. Nah, rumusnya apa sih untuk menentukan peluang tiap kelas? Nah, rumusnya itu adalah P sama dengan luas atas dikurangi luas bawah. Nah, kita lihat di sini. Kelas 90 hingga 99. Nah, luas atasnya itu adalah 99. Berarti batas kelas atasnya itu adalah 99. Nah, 99 itu berarti tepi atasnya itu 98, berarti 99,5. Maka, di sini kita cari nilai Z dari 99,5, yaitu 2,19. Kita masukkan, ini untuk yang 99. Lalu kita kurangi dengan yang 90, sehingga diperoleh hasilnya seperti pada tabel yang ada di sebelah kanan ini. Nah, setelah kita menentukan peluang dari setiap kelas, selanjutnya apa sih? Oke. Nah, setelah kita menentukan peluang dari setiap kelas, selanjutnya kita menentukan frekuensi harapannya dan menentukan Q kuadrat, yang mana itu adalah poin utama pada uji normalitas ini. Nah, kita buat. Di sini diketahui frekuensi harapan itu rumusnya adalah FE sama dengan peluang setiap kelas dikali N. N itu apa sih? N itu adalah banyaknya frekuensi. Nah, telah diketahui tadi banyak frekuensinya itu adalah 100. Maka FE-nya itu adalah 100. Jadi, FE sama dengan peluang dikali 100. Nah, di sini ada FO. FO itu adalah frekuensi awal atau frekuensi objektifnya awalnya, yaitu 1, 5, 17, hingga 6 yang ada pada soal. Nah, FE itu adalah frekuensi harapan. Kita tinggal kalikan saja. Tadi kan untuk yang kelas 90 hingga 99, itu luasnya itu ada 0,0134. Maka kita kalikan 100 sehingga didapatkan hasilnya 1,34. Sama, sampai ke kelas 30 hingga 39. Nah, setelah ini kita masuk ke menghitung Q kuadrat atau menghitung Q kuadrat untuk menentukan apakah data normal atau enggak. Nah, kita kan udah dapatkan ya di sini. Nah, ini rumusnya yaitu sigma FO dikurangi FE, lalu hasilnya dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan. Nah, kita udah dapatkan nih FE-nya dari langkah menghitung frekuensi harapan. Selanjutnya, kita kurangi FO dikurangi FE. Nah, di sini kan 0, 1 dikurangi 1,34, yaitu negatif 0,34. Kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya 0,086. Nah, setelah semua kelas dicari tahu nilainya, selanjutnya dijumlahkan untuk menentukan nilai hitungnya, yaitu setelah dijumlahkan nilainya 71,36. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau enggak. Nah, selanjutnya kita tentukan derajat kebebasannya dulu. Nah, derajat kebebasan disimbolkan dengan DK sama dengan K dikurangi 3. Nah, K itu adalah kelas, banyak kelas. Nah, tadi banyak kelasnya dari 90 sampai 99 hingga 30 hingga 39 itu ada 7 kelas. Maka derajat kebebasannya itu adalah 7 dikurangi 3, yaitu 4. Nah, setelah itu kita mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan, kita cari tahu Q tabelnya dulu. Q kuadrat tabelnya. Nah, Q kuadrat tabelnya itu kalian bisa cari ya. Q kuadrat tabelnya. Nah, di sini kita carinya. Yang pertama, ada di 0,05 alfanya. Jangan salah, alfanya harus 0,05. Jangan ambil yang 0,01 atau 0,5. Nah, lalu 4. Nah, biasanya 0,05 ini ada di bagian atas. Nah, kalau 4-nya itu derajat kebebasan itu ada di vertikal. Jadi kita lihat perpotongan dari 0,05 dengan 4. Yaitu ternyata nilainya sekitar 9,488. Nah, Q kuadrat hitungnya kita udah dapatkan tadi yaitu 71,3. Nah, setelah kita mendapatkan Q kuadrat tabel dan Q kuadrat hitung, kita buat keputusannya. Nah, data dikatakan berdistribusi normal apabila Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Nah, kita lihat. Karena Q kuadrat hitung itu lebih besar dari Q kuadrat tabel. Nah, Q kuadrat hitung kan 71. Tabel itu 9. Maka, kita dapat simpulkan bahwa data penelitian tadi itu tidak berdistribusi normal. Nah, itu untuk soal mengenai uji normalitas. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya ya. Dan apabila kurang memahami, nanti kita diskusikan di kajian. Kita lanjut.
ke pembahasan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu adalah untuk menguji apakah variansnya sama atau tidak berbeda-beda. Nah, biasanya uji homogen itu menjadi uji prasyarat ya. Nah, di sini kita lihat data tentang hubungan antara penguasaan kosakata yaitu X. Berarti ini variabelnya. Ada variabel X dan variabel Y. Nah, variabel Y-nya kemampuan membaca. Lalu lakukan uji homogenitas. Nah, kita udah dapatkan nih nilai X, variabel X, dan variabel Y. Kemudian nilai kuadrat dari X kuadrat dan Y kuadrat dan nilai dari XY-nya. Nah, setelah ini kita bagaimana nih langkah mengerjakannya? Kita lihat. Nah, untuk menguji homogenitas, pertama kita telah diketahui bahwa sigma X itu adalah 743, sigma Y 688, sigma X kuadrat itu adalah 59.077, sigma Y kuadrat 47.826, dan banyak datanya itu adalah 10. Nah, untuk menghitung varians, kita gunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Per N dikurangi 1. Nah, dari nilai-nilai ini, kita substitusikan ke rumus ini. Nah, kita cari varian X-nya berapa, varian Y-nya berapa. Nah, kita sama ya, untuk setiap perhitungan kita ambil 2 angka di belakang koma. Kecuali untuk kondisi-kondisi khusus. Nah, setelah dihitung, varian X itu nilainya sekitar 430,23. Dan varians Y itu nilainya sekitar 54,69. Nah, setelah kita mendapatkan nilai varians dari masing-masing variabel, selanjutnya kita melakukan uji EPS. Nah, uji EPS ini adalah yang akan kita gunakan untuk melihat apakah data itu homogen atau tidak homogen. Nah, sekarang kita lihat. Rumusnya itu bagaimana sih untuk uji EPS? Nah, uji EPS itu rumusnya adalah varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, tadi varians terbesarnya itu adalah varians X dan terkecil varians Y. Kita bagi. Nah, nilainya sekitar 7,88. Nah, setelah kita melakukan uji F ini, kita lihat F tabelnya. Nah, untuk melihat F tabel, kita lihat dulu derajat kebebasan untuk masing-masing variabel. Nah, derajat kebebasan 1 itu adalah 9. Dan derajat kebebasan 2 itu adalah sama 9. Karena semuanya sama, baik X maupun Y, datanya sama, yaitu ada 10. Nah, rumusnya seperti yang tadi, derajat kebebasan pada uji normalitas, yaitu N dikurangi 1, sehingga diperoleh nilai tersebut. Nah, lalu alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, di sini kita lihat pada F tabel. Kita buka tabel F-nya, kita lihat dengan derajat kebebasan 9 dan 9 dan alfanya 0,05, perpotongannya ada di nilai berapa? Ternyata perpotongannya itu ada di nilai 3,18. Nah, setelah ini kita buat keputusannya. Nah, suatu data dikatakan variansnya homogen apabila F itu lebih kecil dari F tabel. Nah, tadi kita udah lihat nih, F hitungnya itu adalah 7,88 dan F tabelnya 3,18. Nah, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kita bisa simpulkan bahwa data penelitian tersebut itu adalah tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Nah, inilah yang kita kenal dengan uji homogenitas. Nah, kalau misalkan uji normalitas tidak sama, tidak normal. Uji homogenitas tidak homogen. Maka untuk menghitung ini, nanti selanjutnya, perhitungan selanjutnya, nanti biasanya menggunakan uji non-parametrik. Nah, karena syaratnya tidak memenuhi. Atau uji parametriknya nanti kita bahas kembali. Nah, mungkin inilah nilai dari uji homogenitas. Nah, apabila teman-teman semua masih belum memahami, bisa dicatat dulu ya. Nanti kita bahas di kajian UAS. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di kajian UAS Statistika Dasar bersama saya, Akmal Hermawan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.